Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 196. Kabut melayang di sekitar pegunungan. Di bawah iluminasi awan pagi, 5 atau 6 warna berbeda memancarkan kecemerlangan berkabut. Embun pagi berguling dari helaian rumput, setiap tetesan berkilauan dengan cahaya hari. Rerumputan segar dan bersih, dan matahari saat ini memancarkan kehangatannya. Pria kecil itu melanjutkan perjalanannya, meninggalkan tanah bekas perang di belakangnya saat dia berjalan menuju kejauhan. Pada akhirnya, dia menyesuaikan keadaan pikirannya dan mulai berlari dengan cepat. Dia menyambut awan pagi dan melesat seperti embusan angin. Saat si kecil melintasi bumi yang luas, dia secemerlang bintang jatuh, benar-benar memisahkan dirinya dari tanah keluhan itu. Paviliun surga mending dihancurkan. Itu dilanda bencana besar, dan setiap area terganggu. Ini adalah peristiwa yang berjangkauan jauh dan bertahan lama, seluruh limbah besar terguncang. Apakah semuanya akan jatuh ke dalam kekacauan? Semua orang gemetar ketakutan. Itu adalah tanah murni archaik yang luar biasa. Tradisinya telah diturunkan selama beberapa generasi, namun sebenarnya dihancurkan dalam satu malam. Pertempuran yang mengerikan. Hancur begitu saja. Apakah ini pertanda pergolakan dunia ini? Mungkin hari itu tidak terlalu jauh. Terlepas dari apakah itu manusia atau makhluk lain, semua kekuatan kuno merasa sangat gelisah. Setelah hanya satu pertempuran, paviliun mending surga berubah menjadi reruntuhan. Itu dikenal sebagai tanah suci, dan dari zaman kuno hingga sekarang, bahkan dewa tidak dapat mengubah tempat ini menjadi gurun. Itu mampu mempertahankan dirinya sendiri bahkan melalui era ketika orang-orang kudus yang menakutkan berjuang untuk supremasi. Pada akhirnya, sekolah itu berubah menjadi abu yang berserakan dan asap yang tersebar, menghilang dari dunia ini. Banyak orang memiliki firasat yang agak buruk. Ada jenis keresahan di dalam tanah terlantar yang besar, serta jenis kebrutalan. Sepertinya tempat ini tidak akan tenang lagi, dan ini adalah awal dari kekacauan yang sebenarnya. Benar-benar sulit untuk dibayangkan. Sekolah yang begitu kuno dan hebat seperti Heaven Mending Pavilion bahkan bisa dihancurkan. Benar saja, bahkan tradisi-tradisi yang mulia dapat membusuk, menuju ke akhir. Sulit membayangkan bahwa sekolah besar kuno seperti Heaven Mending Pavilion bisa dihancurkan. Sepertinya kejayaannya memang telah menurun sampai mencapai akhir hari ini. Klan Tuoba, Gunung Binatang Makam Barat serta banyak keluarga kuno lainnya semuanya terpisah dari ini. Dengan kekuatan besar yang berkumpul bersama, siapa yang bisa bertahan melawan sesuatu seperti itu? Bahkan jika kamu tidak ingin dihancurkan, kamu tetap tidak punya pilihan. Yang paling penting adalah bahkan pegunungan Divine Archaik terlibat dalam urusan ini. Tempat-tempat seperti Gunung Yi dan Pegunungan Meteorit Selatan bahkan mengirim ahli mereka untuk turun ke sini. Sikap mereka menentukan segalanya. Di dalam limbah besar, semua orang mendiskusikan apa yang terjadi satu demi satu. Penghancuran Heaven Mending Pavilion mempengaruhi terlalu banyak hal. Sementara itu, tindakan Gunung Binatang Purba juga membuat orang lain mulai mempertimbangkan kembali banyak hal. Mereka mengirim binatang emas untuk melancarkan pembantaian besar-besaran. Situasi seperti ini terlalu menakutkan, karena menciptakan bencana besar. Benih ilahi benar-benar mengejutkan dunia. Ini adalah harta karun tertinggi yang dipupuk oleh pohon anggur tua dari era archaik sampai sekarang. Akumulasi di dalam adalah simbol Dao, dan setelah bertahun-tahun penyempurnaan, itu mencapai titik di mana ia bahkan dapat membuat mata dewa merah karena keserakahan. Jika tidak ada benih ilahi, mungkin para ahli tertinggi tidak akan bergerak. Namun, penghancuran paviliun mending surga tidak dapat dihindari.
Bagaimanapun, pohon anggur tua telah hidup dari zaman kuno hingga sekarang. Itu sudah pada titik di mana ia tidak dapat menopang dirinya sendiri lagi dan berada di ambang kematian. Jika musuh yang kuat itu tidak bergerak sekarang, kapan mereka akan melakukannya? Ini adalah krisis yang melanda setiap daerah. Setelah topik ini dibawa ke meja, ekspresi semua orang akan berubah. Jenis kesimpulan ini sangat menakutkan. Ketika ada yang membicarakannya, ekspresi mereka akan berubah. Akhir dan kesimpulan semacam ini adalah renungan yang menakutkan. Tanah suci dimusnahkan begitu saja, jauh melebihi harapan banyak orang. Berita mulai berkembang biak seperti ombak besar, membuat seluruh wilayah ini bergetar. Tidak ada satu orang pun yang tidak terpengaruh. Gelombang kejut besar menyebar ke seluruh limbah besar sampai tidak ada satu orang pun yang tidak takut. Ada diskusi tentang ini di mana-mana. Paviliun surga mending mengalami bencana besar. Berapa banyak dari orang-orang mereka yang masih bisa bertahan hari ini? Anda harus menyadari bahwa itu adalah aliansi antara banyak sekolah dan klan. Bahkan seorang raja mungkin tidak bisa bertahan dengan hidupnya setelah dikelilingi oleh mereka. Saya mendengar bahwa hanya beberapa benih kecil yang bisa lolos dari jaring. Sisanya mungkin benar-benar terbunuh. Beberapa menghela nafas, yang lain bersukacita dalam bencana ini. Pendapat makhluk di dunia ini sangat berbeda. Selama pertempuran ini, pemimpin Tanah Murni, M. Yuyan, Tetua Liu dan tokoh tingkat atas lainnya dari Heaven Mending Pavilion secara khusus ditargetkan selama pengepungan mereka. Mereka takut bahwa orang-orang ini memiliki beberapa teknik hebat yang dapat mengangkut para murid. Jika ada individu sekaliber ini yang pergi, itu pasti akan membawa kemalangan besar. Menurut dugaan orang-orang, figur tingkat atas dari Heaven Mending Pavilion semuanya dihilangkan. Terlepas dari Raja Perang, Marquis Lingtian dan beberapa orang lain yang pergi bersama Kaisar Negara Batu, praktis tidak ada orang lain yang sangat penting yang bisa pergi. Terlalu kejam. Setelah leluhur kuno terbunuh, 100 murid yang dia lindungi dengan kemampuan hebatnya langsung meledak berkeping-keping. Selama retret besar Heaven Mending Pavilion, tokoh-tokoh tingkat atas sedang difokuskan, sehingga mereka menghadapi serangan yang paling menakutkan. Akibatnya, memilih untuk tetap di sisi mereka bukanlah keputusan terbaik yang bisa dibuat oleh para murid, dan peluang untuk bertahan lebih besar jika mereka berpisah. Terlepas dari tokoh tingkat atas, ada beberapa jenius yang dipelihara dengan hati-hati di dalam paviliun mending surga yang juga menjadi sasaran. Mereka juga menjadi fokus eliminasi, jadi mereka semua mati dengan cara yang sama. Lin Mu, Wu Feng dan yang lainnya semuanya terbunuh dalam pertempuran. Darah mereka mati di tanah yang dilanda bencana ini. Paviliun surga mending sudah selesai. Angka-angka tingkat tetua praktis telah musnah, dan jumlah murid praktis nol. Tanah suci yang besar telah berubah menjadi reruntuhan. Hanya beberapa murid biasa yang lolos dari kekacauan karena keberuntungan, dan tidak satupun dari mereka yang signifikan. Bagaimana dengan bocah iblis itu? Bakat alaminya tampak agak menakutkan. Apakah dia masih hidup? Akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. 4 klan besar selalu mengejarnya dan fokus menghadapinya. Sulit bagi seseorang yang ditargetkan seperti ini untuk bertahan hidup. Para murid yang mengikutinya kemungkinan besar akan dibunuh juga. Dunia luar mengalami kesulitan untuk menenangkan diri. Berita ini mengguncang pemborosan besar, dan ini masih menjadi topik hangat bahkan setelah beberapa hari berlalu. Di wilayah pegunungan, mata King Feng sangat merah saat dia terus-menerus meneteskan air mata. Paviliun mending surga berubah menjadi bumi hangus. Terlalu banyak orang yang meninggal, dan tidak ada informasi tentang berapa banyak yang benar-benar dapat melarikan diri. Aku tidak akan bisa melihat kakak-kakak itu lagi. Kami minum bersama beberapa waktu yang lalu, dia menangis.
Aku tidak bisa melihat kakak laki-laki atau perempuan itu lagi. Kami baru saja minum bersama beberapa waktu yang lalu. Dia menangis. Si kecil juga mengepalkan tinjunya saat dia duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia masih ingat saat-saat ketika mereka menikmati anggur curian yang lezat dari paviliun mending surga, serta saat mereka bersatu untuk berurusan dengan 4 klan besar di luar gerbang gunung. Banyak dari saudara dan saudari senior ini telah mencubit wajah kecilnya sebelumnya saat mereka menjaga dan melindunginya. Mereka mendesaknya untuk berkultivasi dengan segala daya upayanya sehingga gengsinya akan menekan segala arah dan melindungi tanah suci. Namun, semuanya hilang dalam sekejap mata. Dia tidak akan pernah melihat banyak dari orang-orang itu lagi, seperti saudara senior Lin Mu yang menyalakan kekuatan hidupnya sendiri untuk memotong musuh mereka, sekarat di medan perang. Ada juga saudara Wu Feng dan banyak saudara dan saudari senior yang kurang terkenal yang berbalik pada saat-saat paling penting untuk membantu saudara dan saudari junior mereka melarikan diri. Tanah suci yang sebelumnya dipenuhi dengan sorak-sorai dan tawa kini diselimuti selubung kematian. Semuanya hangus hitam, dan dinding yang rusak berserakan di tanah. Tempat ini menjadi kuburan bagi banyak saudara dan saudari senior mereka. Tidak ada yang bisa hidup kembali setelah kematian. Simpan kesedihanmu. Botak kedua menghela nafas saat berbicara. Itu telah melupakan berapa banyak sekolah indah dan kuno yang telah terkubur selama bertahun-tahun. Tidak ada kekurangan negara kuno di antara mereka. Saya perlu berkultivasi dengan sungguh-sungguh untuk membalas tuan, tetua, dan senior saya. King Feng mengepalkan tinjunya. Wajah kecilnya sangat emosional saat dia menyeka air matanya yang terakhir. Angin yang naik dan awan skuding muncul di dunia luar saat semua jenis rumor tersebar. Makanlah, daging anjing spiritual itu sangat harum, kata si kecil. Mangsa sedang dipanggang di atas api unggun sampai berwarna keemasan. Dagingnya sangat empuk, dan gelombang aroma akan menyembur keluar setelah sepotong dirobek dan dimakan. Itu luar biasa dalam membangkitkan nafsu makan seseorang. Saya akan makan. Aku akan makan banyak. King Feng menggigit dengan seluruh kekuatannya. Ini adalah anjing spiritual yang dilepaskan oleh 4 klan besar untuk menangkap si kecil. Sepanjang jalan, mereka menemui beberapa kesulitan, hampir memungkinkan 4 klan besar untuk mengejar ketinggalan. Untungnya, aroma anggrek yang tersembunyi di tubuh si kecil sudah sangat melemah dan tidak lagi meninggalkan jejak. Bola berbulu terus-menerus memekik, dan mulutnya penuh dengan minyak yang mengalir. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Bagaimanapun, mereka masih anak-anak, jadi kesedihan dan kesedihan di dalam hati mereka sudah sedikit berkurang. Jika mereka tidak dengan sengaja memikirkannya, maka mereka tidak akan menjadi depresi sepenuhnya. Si kecil maju dengan partainya melalui pemborosan besar. Mereka mengembara di dunia sambil memperbaiki diri tanpa terburu-buru kemanapun secara khusus. Namun, mereka memiliki tujuan dalam pikiran, dan itu adalah untuk kembali ke Desa Batu. Setelah sebulan berlalu, kabut yang sebelumnya menutupi hati mereka memudar. Setelah membuangnya, wajah mereka sekali lagi mengungkapkan senyum murni yang dimiliki anak-anak. Di mana kita sekarang? Seberapa jauh kita dari Desa Batu? King Feng bertanya. Kami saat ini berada di dalam perbatasan negara Batu. Masih ada 3-400 ribu li lagi sebelum kita mencapai perbatasan barat negara Batu. Jika kita melakukan perjalanan lagi 300 ribu li dari sana, kita akan sampai di Stone Village, kata si kecil. Saat berada di negara Batu, mereka tak terhindarkan memikirkan klan hujan. Yu Feng dan para ahli lainnya terlalu tercela. Dia mendaftar di paviliun mending surga untuk berkultivasi, namun tidak ada rasa terima kasih darinya. Dia bahkan memukul mereka saat mereka jatuh, membunuh banyak murid di tanah suci.
Itu benar-benar memenuhi orang-orang dengan gelombang kemarahan dan kemarahan yang tak tertandingi. Ini adalah klan bangsawan yang besar. Kami tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka sekarang. Jika tidak, kami akan benar-benar menggali kuburan kami sendiri. Si kecil menghela napas. Permusuhannya dengan klan ini sangat dalam. Itu tidak hanya berasal dari kehancuran paviliun mending surga, tetapi dari semua hal lain yang dia alami juga. Alasan dia kehilangan Supreme Being Bone adalah karena tindakan seorang wanita dari klan itu. King Fang mengangguk. Bahkan seseorang semurni dia memiliki keinginan untuk membunuh dan melenyapkan klan hujan. Banyak saudara dan saudari senior tidak mati di tangan musuh utama, melainkan oleh orang-orang klan hujan. Ini adalah hutang darah, hutang yang harus dibayar kembali pada akhirnya. Selanjutnya, tahun itu ketika dia berada di tanah leluhur kedua di perbatasan barat, justru klan hujan yang menyuap para pelayan untuk bertindak tidak sopan terhadap King Feng. Mereka melumpuhkan kakinya, dan tubuhnya hampir hancur. Meskipun kamu tidak dapat memprovokasi kekuatan sebesar itu sekarang, kamu masih dapat mengumpulkan beberapa bunga, kata Baldi kedua dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Perut penuh trik jahat. Namun, aku menyukainya, kata burung merah besar dengan penuh semangat. Itu menampar botak kedua di bagian belakang kepalanya, hampir membuatnya melompat karena marah. Betul sekali. Kami dapat mengumpulkan beberapa minat ketika kami berpapasan. Si kecil mengangguk dengan serius. Botak kedua, si kecil, burung merah besar, dan King Fang mulai berdiskusi. Setelah itu, mereka mulai mengumpulkan apapun yang berhubungan dengan klan Rain untuk meneliti wilayah mereka dengan cermat. Menyerang klan hujan tidak realistis karena tidak ada dari mereka yang memiliki kekuatan sebesar itu. Mereka hanya bisa melakukan hal seperti itu jika mereka memiliki kekuatan raja dan bangsawan. Rencana mereka agak praktis. Itu hanya untuk menjarah setiap wilayah yang diduduki klan hujan. Tujuan ini cukup sederhana. Ini dia Fallen Phoenix Ridge. Itu sempurna terletak dalam perjalanan kembali ke perbatasan barat. Kami akan dengan mudah mengunjungi mereka di sepanjang jalan. Itu adalah salah satu wilayah terpenting klan hujan. Itu berlimpah dalam sumber daya alam seperti biji emas hitam dan bidang pengobatan spiritual. Bahkan ada punggungan binatang keberuntungan yang dihuni oleh banyak makhluk berharga. Mereka juga tidak ingin melewati batas. Mereka hanya akan merampok satu area sebelum mereka pergi untuk menghindari terjebak dalam situasi berbahaya. Menurut legenda, Fallen Phoenix Ridge adalah tempat peristirahatan Phoenix asli selama era archaik. Pada akhirnya, ia meninggal di sini, membiarkan esensi spiritual di sini berkembang. Itu adalah tanah yang berharga bahkan sekarang. Itu terletak 200.000 li dari perbatasan Stone Country, dan merupakan wilayah yang sangat langka dan berharga. Ada ahli hebat yang menjaganya, jadi akan sulit untuk mencuri apapun. Semuanya terserah padamu, bola berbulu, kata si kecil. Dia memberi bola berbulu kantong binatang besar dan berkata, kami tidak meminta apapun dari Anda selain untuk mengisi tas ini. Bola berbulu emas menunjukkan ketidakpuasannya dengan memekik tanpa henti. Kantong kulit binatang ini terlalu besar. Jika ini akan diisi sampai penuh dengan obat spiritual, berapa batang itu? The Fallen Phoenix Ridge menempati sebidang tanah yang luas. Awalnya tertutup rapat di pohon-pohon tua, dan merupakan tempat yang ideal untuk menumbuhkan obat spiritual. Ini karena setelah Phoenix ilahi kuno binasa, darahnya mewarnai seluruh tempat ini menjadi merah, memberikan tanah di sini spiritualitas yang unik. Belum lagi tangkai spiritual yang dipindahkan ke sini, bahkan jumlah obat kuno yang tumbuh di sini awalnya tidak sedikit. Demi merebut wilayah ini, klan hujan bertarung dengan banyak klan besar dan membayar harga yang mahal. Pada akhirnya, mereka dapat mengklaim area ini. Ini tidak akan mudah.
Terlalu banyak pasukan yang menjaga tempat ini. Kepala si kecil terasa sakit. Ada terlalu banyak individu kuat yang menjaga tempat ini, dan satu kesalahan saja akan mengingatkan para ahli yang menjaga tempat ini. Sangat mungkin bahwa mengandalkan Harry Ball adalah satu-satunya pilihan mereka. Itu berperilaku seperti pencuri kecil yang menjaga dan persetif, dan karena ia bahkan mampu mencuri telur merak pelangi, menyusup ke taman obat spiritual ini seharusnya tidak menjadi masalah. Harry Ball tidak segera dimulai. Itu berkeliaran di sekeliling Fallen Phoenix Ridge dan dengan hati-hati merenungkan selama beberapa hari sambil mengedipkan matanya yang besar. Si kecil seperti ini dan dia dengan hati-hati mencari titik lemah. Dia ingin memastikan bahwa operasi ini benar-benar aman, karena mereka di sini hanya untuk mengumpulkan bunga. Jika mereka harus membayar harga yang mahal, maka keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Apakah ada sesuatu yang aneh terjadi di dalam Fallen Phoenix Ridge? Mengapa mereka begitu sering memindahkan orang, seolah-olah mereka sedang bersiap-siap untuk menghadapi musuh besar? Si kecil tercengang. Setelah beberapa hari mengamati, dia memutuskan bahwa pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang tempat ini. Pertahanan daerah di sekitar tempat ini tampaknya runtuh, dan sepertinya ada beberapa jenis peristiwa besar yang terjadi di dalamnya. Pergi sekarang dan manfaatkan situasi saat ini. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di tanah spiritual ini, kata pria kecil itu. Dia memperingatkan bola berbulu berulang kali untuk berhati-hati, dan bahkan memberinya pedang patah. Dia menyuruhnya untuk menggunakan simbolnya jika tidak sengaja terjebak oleh musuh. Dengan suara cabai, bola berbulu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan saat memasuki Fallen Phoenix Ridge secara diam-diam. Seluruh tubuhnya berwarna emas dan hanya seukuran kepalan tangan. Setelah menyelinap ke semak-semak, siapapun akan kesulitan menemukan keberadaannya. Di sana! Mengejar! Cepat, jangan biarkan dia lolos! Teriakan bergema dari dalam Fallen Phoenix Ridge. Wajah si kecil dan King Fang segera memucat. Mungkinkah bola berbulu ditemukan segera setelah masuk? Ini jelas tidak baik. Nyawanya bisa dalam bahaya, dan kerugiannya pasti lebih besar daripada keuntungannya. Si kecil sangat menyesal dan segera berpikir bahwa tindakannya terlalu sembrono. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Harry Ball, dia pasti akan merasa sangat bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Tidak ada tempat untuk lari. Kali ini, kita harus menangkapnya. Selama berada di dalam Fallen Phoenix Ridge, akan sulit untuk melarikan diri. Sudah 2 bulan sejak pertama kali muncul, dan jejaknya berulang kali muncul di sini. Saya menolak untuk percaya bahwa kita tidak dapat menangkapnya. Setelah mendengar teriakan yang terjadi di dalam Fallen Phoenix Ridge, kelompok pria kecil itu kehabisan kata-kata. Sepertinya mereka tidak membicarakan Harry Ball sama sekali. Mungkinkah ada makhluk lain yang masuk? Kita harus menangkapnya. Kami tidak akan dapat melihat satupun dari makhluk ini selama bertahun-tahun. Mereka lebih berharga daripada gabungan 10 batang obat berharga, hanya harta yang tak ternilai. Saya sudah melaporkan ini ke petinggi di klan. Kita pasti harus menangkapnya. Semua jenis teriakan bergema dari dalam Fallen Phoenix Ridge. Semua ahli bergerak saat mereka mencari di mana-mana untuk hal ini. Sepertinya makhluk yang cukup tangguh muncul. Apa mungkin? Dari cara mereka membicarakannya, sepertinya beberapa obat suci mengambil kecerdasan yang diperoleh. Semua penjaga Rain Clan tampak gelisah, seolah-olah mereka akan menjadi gila. Burung merah besar bergumam. Fallen Phoenix Ridge berada dalam keadaan kacau balau. Semua ahli mereka bergerak untuk menangkap makhluk ilahi ini. Mereka sangat berisik sehingga semuanya kacau balau, tidak ada yang damai di sini. Si kecil, Sechon Baldi dan yang lainnya memiliki perasaan yang rumit.
Mereka benar-benar ingin masuk dan melihat-lihat untuk melihat dengan tepat makhluk seperti apa yang membuat klan hujan begitu bersemangat. Jangan biarkan dia lolos. Raja Hujan memberikan perintah bahwa kami harus menangkapnya dan menawarkannya terlepas dari metode apa yang harus kami gunakan. Dia sangat berguna untuk itu. Seorang penatua berteriak. Makhluk seperti ini jarang terlihat di dunia ini. Seseorang bahkan mungkin tidak muncul setelah ratusan tahun. Saat ini, hanya ada satu yang dibesarkan di dalam rumah tangga kekaisaran. Setelah kata-kata ini diucapkan, si kecil semakin sulit untuk duduk diam. Matanya yang besar bersinar dan dia menjadi sangat tidak sabar. Dia benar-benar ingin menyelinap untuk mencurinya. Setengah hari kemudian, sebuah suara terdengar dari semak-semak di kejauhan. Bola berbulu muncul, dan perutnya yang kecil bulat seperti bola. Ia bahkan tidak bisa berjalan dengan baik lagi, dan baru saja meluncur keluar. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.